Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen kesehatan. Saya Dani Ferdian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik mengenai manajemen keuangan. Sebuah layanan kesehatan membutuhkan manajemen untuk mengatur kinerja agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapatkan hasil kerja yang baik. Salah satu manajemen yang penting ialah adanya manajemen keuangan dalam suatu organisasi layanan kesehatan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan layanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai proses pengawasan terhadap operasi keuangan harian organisasi layanan kesehatan, sekaligus perencanaan keuangan jangka panjang organisasi. Singkatnya, manajemen ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan pemotongan biaya organisasi. Tujuan pokok manajemen keuangan yaitu untuk memberikan baik informasi akuntansi maupun keuangan yang dapat membantu manajer layanan kesehatan dalam memenuhi tujuan organisasi. Peran utama manajemen keuangan adalah membantu menganalisis dampak keuangan terhadap keseluruhan tatanan organisasi layanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagian keuangan di kebanyakan organisasi layanan kesehatan memiliki dua tanggung jawab utama, akuntansi dan keuangan. Akuntansi terdiri atas dua tipe. Akuntansi manajerial, di sini data keuangan yang diberikan merupakan data terbaru dan data prospektif serta ditujukan untuk pengguna internal, seperti manajer, staf eksekutif, dan dewan pengatur organisasi. Dan akuntansi keuangan. Di sini data yang diberikan merupakan data retrospektif dan ditujukan untuk pengguna eksternal, seperti pihak yang berkepentingan, peminjam, penjamin, pemerintah, dan pemasok. Adapun keuangan umumnya mencakup meminjam dan menginvestasi dana, menganalisis informasi akuntansi untuk mengevaluasi keputusan terdahulu dan menyampaikan keputusan yang akan datang. Fungsi manajemen keuangan diantaranya adalah perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Dalam perencanaan keuangan, manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Dalam penganggaran keuangan, manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Dalam pengelolaan keuangan, dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Dalam pencarian keuangan, dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan. Dalam penyimpanan keuangan, manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Dalam pengendalian keuangan, dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Dan yang terakhir, dalam pemeriksaan keuangan, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Adapun prinsip manajemen keuangan, diantaranya adalah konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan standar akuntansi. Konsistensi artinya sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban, moral, atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Yang ketiga, transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada suatu hal yang disembunyikan. Yang keempat adalah kelangsungan hidup.
Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability ini merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang kelima adalah integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam adalah pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana dapat berbentuk finansial aset atau aktiva finansial, yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan. Misalnya saham, sertifikat, deposito, atau obligasi. Atau real asset atau aktiva real, yaitu aktiva nyata seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua adalah aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi digunakan dasar dalam pengambilan keputusan keuangan. Laporan keuangan yang pokok terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Neraca dapat diartikan sebagai suatu bentuk laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta atau aktiva, hutang dan modal atau ekuitas dan disusun pada setiap akhir periode, tiap tahun, semester, atau triwulan. Sementara laporan laba rugi, pada prinsipnya laporan laba rugi adalah bentuk laporan keuangan yang menunjukkan hasil kegiatan operasi perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu, apakah 1 tahun, 1 semester, 1 triwulan, atau 1 bulan. Untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan usaha layanan kesehatan diperlukan informasi biaya. Dalam menjalankan aktivitas usaha, selalu saja berkenaan dengan modal dan pembiayaan ketika mengelola operasionalnya. Hal tersebut jelas membutuhkan klasifikasi. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan. Klasifikasi ini sendiri disusun dengan tujuan tertentu, misalkan untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Klasifikasi biaya dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penelusuran, berdasarkan perilaku terhadap volume produksi, dan berdasarkan input. Klasifikasi biaya berdasarkan tingkat penelusuran dapat dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu, seperti produk, departemen, atau cabang tertentu. Sementara biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. Mereka juga disebut biaya umum atau biaya bersama. Biaya tidak langsung termasuk biaya overhead yang menguntungkan lebih dari satu produk, departemen, atau cabang. Sementara klasifikasi biaya berdasarkan perilaku terhadap volume produksi dibedakan menjadi variable cost dan fixed cost. Biaya variabel bervariasi dalam proporsi sebanding dengan perubahan aktivitas. Contohnya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan berdasarkan penjualan. Biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitasnya. Contohnya adalah biaya sewa. Sementara klasifikasi biaya berdasarkan input dibedakan menjadi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan pokok produksi seperti alat, sarana fisik, kendaraan, dan lain sebagainya. Jumlahnya relatif besar dan mempunyai masa guna lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah biaya operasional, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan barang investasi, seperti biaya gaji, utility, bahan habis pakai, alat tulis kantor, bahan bakar, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga agar barang investasi dapat terus dipakai dalam kondisi prima. Seperti biaya servis atau kalibrasi alat, biaya servis kendaraan, biaya pelatihan, dan lain sebagainya. Setelah Anda melalui perkuliahan ini, silakan Anda memberikan contoh klasifikasi biaya berdasarkan tingkat penelusuran, berdasarkan perilaku terhadap volume produksi, dan berdasarkan input yang Anda temukan pada pelayanan kesehatan. Tugas dikirim ke email dani.ferdian@unpad.ac.id maksimal 1 minggu setelah perkuliahan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan topik yang lain.